Salatullah salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Terlanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada bab salat al-khusyuf. Kemarin kita baru memulai dengan muqaddimah daripada salat khusuf dan sekarang kita masuk pada fikihnya tentang kaifiyah tata cara salat khusuf. Kita mulai dari hadis pertama. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dia mengatakan, in kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Telah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari meninggalnya Ibrahim, putra Nabi dari Maria Qibtiyah. Faqala an-nas, maka manusia berkata, in kasafati syamsu li mauti Ibrahim. Manusia pun membicarakan soal kematiannya dan mengatakan telah terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan tidaklah digerhanakan keduanya karena kematian seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Kalau kalian melihat gerhana keduanya, berdoalah kepada Allah dan salatlah sampai gerhana selesai. Dalam riwayat Bukhari, hatta yanjali, sampai terang. Walil Bukhari min hadits Abi Bakrah, dan dalam riwayat Bukhari dari hadis Abi Bakrah, fasallu, maka salatlah, wad'u, dan berdoalah, hatta yukshaf ma bikum, sampai tersingkap apa yang ada pada kalian. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an ini menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa gerhana matahari ataupun bulan adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Karena di zaman jahiliyah mereka selalu mengait-ngaitkan kejadian peristiwa yang ada di bumi itu dengan peristiwa-peristiwa yang ada di langit. Jadi kalau ada peristiwa di bumi selalu dikaitkan dengan peristiwa yang ada di langit. Makanya Nabi SAW meluruskan bahwa tidak ada kaitan peristiwa yang ada di bumi dengan peristiwa yang ada di langit. Karena orang-orang jahiliyah menganggap kalau terjadi gerhana, maka mereka mengatakan ada pengaruhnya dengan kondisi di bumi. Salah satunya lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Lah, karena kebetulan terjadinya gerhana itu bertepatan dengan meninggalnya putra beliau, Ibrahim, putra daripada Maria Qibtiyah, dan itu putra Rasul terakhir. Ketika Nabi SAW
sudah mendekati ajalnya, dikaruniakan anak namanya Ibrahim dari budaknya Maria Kiptia. Dan itu putra beliau, kesayangan beliau, karena memang putra beliau sudah meninggal sebelumnya ketika masih berada di Mekah. Pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Kalau Qasim lahir sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Kalau Abdullah lahir setelah beliau diangkat jadi nabi. Dua-duanya wafat di waktu bayi. Lah ketika hijrah, kemudian Nabi SAW dapat hadiah seorang budak dari Mesir, Raja Muqawqus namanya, Maria Kiptia, dan juga Sirin. Tapi Nabi SAW mengambil Maria dan memberikan Sirin kepada Hasan ibn Thabit, penyair Nabi SAW. Kemudian Rasul menggauli budaknya, akhirnya lahirlah Ibrahim, putra daripada Maria Kiptia ini. Tapi di usia setahun 8 bulan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ibrahim ini meninggal. Dan kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW belum pernah terjadi gerhana. Jadi gerhana di zaman Nabi itu cuma satu kali, gerhana matahari. Kemudian gerhana matahari ini bukan gerhana separuh tapi total, sehingga kemudian menakutkan para sahabat yang ada di kota Madinah, termasuk Nabi SAW. Sehingga peristiwa itu dikait-kaitan akhirnya. Jangan-jangan kematian Ibrahim ini ada kaitan dengan gerhana matahari total, karena para sahabat masih terkait dengan khurafatnya jahiliyah. Maka Nabi SAW menjelaskan bukan, bahwa gerhana itu bukan karena kematian Ibrahim atau bukan karena lahirnya siapapun, tapi gerhana matahari itu satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Dalam riwayat yukhawwifu bihi ma ibadah, dalam rangka menakut-nakuti hamba-hambanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kuasa Allah itu wa min ayatihi lailu wan nahar. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah itu ada siang ada malam. Wasyamsa wal qamar, juga ada matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud kepada bulan dan matahari. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, tapi sujudlah kepada yang menciptakan keduanya kalau betul-betul kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gerhana matahari atau bulan itu tanda-tanda kuasa Allah saja. Untuk lebih lagi kita mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bahwa di sana ada zat pencipta kaun, pencipta alam semesta, dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda-tanda itu kan ada dua. Ada tanda-tanda yang disebut dengan al-kauni, ada tanda-tanda yang disebut dengan syar'i. Lah tanda-tanda kauni itu artinya peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, seperti adanya gempa, adanya tsunami, adanya gunung meletus, adanya banjir, atau peristiwa-peristiwa besar lainnya. Termasuk juga adanya gerhana untuk menunjukkan bahwa di sana ada Tuhan yang menciptakan segalanya. Adapun ayat syar'i itulah Al-Quran yang kita baca, kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, dua-duanya adalah tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Nabi SAW dengan tegas mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan keduanya tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. La yang kashifani, tidaklah keduanya digerhanakan. Limauti ahadin wala lihayati, karena kematian seseorang ataupun karena hidupnya seseorang. Rasul langsung membantah keyakinan khurafatnya orang-orang jahiliyah, bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu memiliki pengaruh dengan peristiwa yang ada di bumi. Tidak ada pengaruh sama sekali. Semua peristiwa itu adalah qudratullah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, fad'ullaha wa sallu hatta tankashifa. Oleh karena itulah maka berdoalah kepada Allah dan solatlah sampai betul-betul gerhana itu hilang dan menjadi terang. Dari hadis ini ada dua syariat yang disyariatkan oleh Nabi SAW tatkala terjadi gerhana. Dan dalam bahasa Arab ada yang membedakan antara matahari dan bulan. Kalau gerhana matahari maka menggunakan kaf, kusuf, salat kusuf. Tapi kalau gerhana bulan menggunakan kha, khusuf. Ya, jadi ada kusuf, ada khusuf. Kalau pakai kha itu menunjukkan gerhana bulan. Kalau pakai kaf itu menunjukkan gerhana matahari. Makanya ada salat khusuf, ada salat kusuf. Satu menggunakan kha, satu menggunakan kaf. Ya. Walaupun kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sama saja, mau khusuf mau kusuf, ya dua-duanya menunjukkan gerhana. Jadi di sini Nabi SAW mensyariatkan dua perkara. Pertama, fad'ullah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Kenapa Nabi SAW menganjurkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu terjadi gerhana? Karena gerhana ini tanda-tanda kiamat masalahnya. Gerhana ini tanda dari tanda-tanda kiamat. Untuk sampai kepada tanda-tanda kiamat besar. Kemudian yang kedua, salat. Jadi selain berdoa, kemudian Nabi SAW mensyariatkan salat. Karena salat inilah yang kemudian menenangkan kita. Nabi SAW itu kalau ada masalah besar, maka Nabi SAW langsung salat. Lah karena Nabi SAW ketika itu mengalami ketakutan yang hebat, disangka akan terjadi kiamat, maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk salat. Begitulah kebiasaan Rasul. Kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazia ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah besar, maka Nabi SAW langsung melakukan salat. Maka di sini Nabi SAW juga melaksanakan salat sampai betul-betul gerhananya hilang. Kemudian di sini ada kalimat fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian melihat. Berarti salat gerhana itu kalau melihat. Berarti kalau tidak melihat tidak disyariatkan salat gerhana. Pamannya gerhana kan sering ada pengumuman tuh, akan terjadi gerhana tanggal sekian bulan sekian kan itu. Yang terdampak daerah ini, daerah ini, daerah ini kan biasa seperti itu. Kalau memang di situ tertulis Batam salah satu yang terdampak, berarti Batam akan melihat terjadi gerhana kan. Tapi kalau tidak terdampak gitu kan, hanya di daerah utara atau selatan atau daerah barat, di mana kita tidak tampak walaupun sama-sama di negeri Indonesia, maka tidak disyariatkan salat. Karena Rasul memberikan ilat salat gerhana itu kalau melihat. Berarti kalau tidak melihat tidak disyariatkan salat, gitu maksudnya. Karena di sini Nabi mengatakan fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat dengan kedua mata dua gerhana itu, baik matahari ataupun bulan, baru kemudian kalian berdoa dan melakukan salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari hadis ini jumhurul ulama atau mayoritas para ulama mengatakan bahwa salat kusuf itu gerhana adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Karena Nabi SAW memerintahkan dengan salat itu dan Rasul salat. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat kusuf. Bagaimana akan meninggalkan? Kejadiannya satu kali. Di zaman Nabi itu kan cuma satu kali saja terjadi salat gerhana itu, yaitu gerhana total, gerhana matahari. Adapun waktunya, maka salat kusuf itu dimulai dari yabda waktuha bi husulil kusuf. Jadi permulaan gerhana sudah
disyariatkan salat. Wa yantahi waqtuha bin jila'i syamsi awil qamari, dan akhir waktu kusuf itu ya kalau sudah berhenti gerhananya, sudah terang gitu ya, maka berhentilah gerhananya. Apa namanya, salatnya dengan berhenti gerhana. Ini diantara apa namanya faedah daripada hadis yang pertama. Kita baca hadis selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim wa fi riwayatin lahu fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'atun as-salata jami'atan. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan dalam salat gerhana. Beliau salat 4 ruku di 2 rakaat dan juga 4 sujud di 2 rakaat. Kemudian dalam riwayat Rasul mengutus seseorang untuk memanggil as-salah jami'ah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini terjadi silang pendapat. Apakah salat gerhana itu dikeraskan bacaannya, ataukah salat gerhana itu disirkan bacaannya? Sepakat para ulama, kalau gerhana bulan maka tidak ada khilaf ulama bahwa salat gerhana bulan itu dijaharkan. Jadi salat gerhana itu maksudnya gerhana bulan, tidak ada khilaf ulama bahwa salat gerhana bulan dikeraskan bacaannya. Kenapa? Karena salat gerhana bulan itu salat yang terjadi di malam hari, dan salat di malam hari itu disunahkan dikeraskan. Maghrib, isya, subuh itu kan dikeraskan. Asal salat malam itu dikeraskan. Makanya tidak ada khilaf salat gerhana bulan itu dikeraskan. Yang jadi khilaf itu adalah gerhana matahari. Karena asal salat siang itu tidak dikeraskan. Sementara matahari itu kan asalnya di siang hari. Sebagian para ulama mengatakan bahwa salat gerhana matahari itu tidak dikeraskan. Di antara yang berpendapat seperti ini Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Hanifah, artinya ini pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan bahwa salat gerhana matahari yang terjadi di siang hari maka tidak disunahkan dikeraskan. Kembali kepada hukum salat di siang hari, zuhur, asar kan tidak dikeraskan. Makanya menurut 3 imam ini, Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah, kalau terjadi gerhana matahari maka disirkan bacaannya. Tetapi pendapat Imam Ahmad, dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, muridnya Imam Ibnul Qayyim, kemudian Daud Al-Zahiri dan yang lainnya, mengatakan bahwa baik malam gerhana bulan ataupun siang gerhana matahari maka disunnahkan untuk dikeraskan. Sebagian para ulama dalil ya dengan salat Id, dengan salat istisqa, kan keduanya dikeraskan. Maka begitu juga salat kusuf atau salat gerhana juga dikeraskan. Ini menurut pendapat Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kusuf itu 1 kali. Salat gerhana matahari. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaannya. Dari sini menunjukkan bahwa salat kusuf itu tetap dikeraskan bacaannya, baik terjadi gerhana bulan ataupun terjadi gerhana matahari. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di sini ada kalimat bahwa Nabi mengutus seorang penyeru untuk menyerukan as-salat al-jami'ah. Berarti disunahkan
apabila terjadi gerhana baik matahari atau bulan, maka seseorang langsung mengambil mic kemudian memanggil manusia dengan kata-kata as-salah jami'ah, bukan azan. Ya, jadi sebagai pengganti azan, maka panggilan kepada manusia supaya datang ke masjid dengan panggilan as-salat al-jami'ah. Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan di sini, wa yusannu an yunadalah, disunnahkan untuk memanggil pada salat gerhana itu as-salatu jami'atun, as-salatu jami'ah, bahwa salat akan ditegakkan. Dan itu berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ketika terjadi gerhana matahari di zaman Nabi SAW, maka penyeru akan memanggil dengan sebutan as-salatu jami'atun, muttafaqun alaih. Kemudian kata beliau, la yusannu laha adzan, tidak disunahkan adzan, wala iqamatun, dan tidak disunahkan qomat, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaha bi ghairi adzanin wala iqamatin. Kata Imam Ibnu Qudamah, karena Rasul ketika salat gerhana itu tidak ada yang mendahului salat dengan adzan ataupun dengan iqamat. Wali annaha min ghairi salawatil khamsi, dan juga salat gerhana bukan salat 5 waktu. Fa asbahat sairan nawafil, maka sebagaimana salat-salat sunnah tidak dimulai dengan azan, maka begitu juga salat gerhana tidak dimulai dengan azan. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Intinya bahwa dalam hadis ini ada dua permasalahan. Pertama, bahwa disunahkan dikeraskan walaupun itu salat gerhana matahari. Kemudian yang kedua, tidak ada azan, tidak ada iqamat, cukup memanggil manusia dengan sebutan as-salatu jami'atun. Kenapa alasannya? Pertama, karena Nabi tidak pernah melakukannya. Yang kedua, karena salat gerhana bukan salat wajib. Berarti dikiaskan dengan semua salat sunnah yang tidak dimulai dengan azan ataupun iqamah. Kemudian hadis berikutnya, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia mengatakan, in khasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla, maka Rasul pun salat. Faqama qiyaman tawilan, maka beliau berdiri dalam salat itu dengan sangat panjang. Nahwan min qiraati suratil Baqarati, hampir-hampir semua surah Al-Baqarah dibacanya. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku dengan ruku yang sangat panjang. Thumma rafa'ah faqama qiyaman tawilan, kemudian beliau pun bangkit daripada ruku, kemudian berdiri dengan berdiri yang lama. Wa huwa dunal qiyamil awal, tentu tidak seperti berdiri yang pertama, agak sedikit pendek dibandingkan yang pertama. Summa raka'a ruku'an, kemudian beliau pun ruku tawilan, dengan ruku yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, tentu berbeda dengan ruku yang pertama, agak pendek. Summa sajada, setelah itu beliau sujud. Summa qama qiyaman tawilan, kemudian beliau pun bangkit dari sujud, kemudian berdiri dengan lama. Wa huwa dunal qiyamil awal, tentu berbeda dengan berdiri yang pertama, lebih pendek lagi. Summa raka'a ruku'an tawilan, maka beliau pun ruku dengan ruku yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, tentu berbeda dengan ruku yang pertama, lebih pendek lagi. Summa rafa'a, kemudian beliau mengangkat badannya. Faqama qiyaman tawilan, beliau pun kemudian berdiri dengan berdiri yang lama. Wa huwa dunal qiyamil awal, tentu berbeda dengan berdiri yang pertama. Summa raka'a ruku'an tawilan, kemudian beliau ruku dengan ruku yang panjang. Wa huwa dunar ruku'il awal, berbeda dengan ruku yang pertama. Summa sajada, kemudian sujud. Summa sarafa, kemudian beliau berpaling. Wa qad injalati syamsu, sementara matahari sudah terang. Fa khataban nas, beliau berkhutbah, muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Bukhari dan lafaz untuk Bukhari
Maksudnya lafaz yang panjang ini, dan juga disebutkan dalam riwayat Muslim, shalla hina kasyafati syamsu thamani raka'atin fi arba'i sajadatin. Beliau kemudian salat ketika terjadi gerhana matahari 8 rakaat, 8 ruku dengan 4 sujudnya. 8 rakaat di 4 sujud. Rakaat ruku ya, 8 ruku di 4 sujud. Wa an aliyin mithlu dzalik. Begitu juga dalam riwayat Ali seperti itu. Kemudian juga walahu an Jabir, dan juga diriwayatkan dari Jabir, shalla 6 rakaat bi arba'i sajadat. Beliau salat 6 rakaat dengan 4 sujud. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab, dan dari riwayat Abi Dawud dari Ubay bin Ka'ab, shalla beliau salat fa raka'a dan ruku 5 rakaatin dengan 5 ruku, wa sajada sajadatain, kemudian sujud 2 kali dengan 2 kali sujud. Wa fa'ala fi tsaniyati mithla dzalik. Beliau melakukan hal itu yang keduanya sama seperti yang pertamanya. Artinya di sini kalau kita ringkas dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ini yang paling lengkap hadis tentang masalah salat kusuf, kaifiyah salat kusuf ya. Jadi salat kusuf itu sama dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Artinya dilakukan dengan 2 rakaat. Salat kusuf itu sama dengan salat-salat yang lainnya, dilakukan dengan 2 rakaat. Tetapi 2 rakaat ini dia melakukan ruku 2 kali, kemudian berdirinya juga 2 kali. Jadi setiap 1 rakaat itu 2 kali berdiri dan 2 ruku saat berdiri. Jadi umpamanya saya praktekkan Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian baca ta'awudz, kemudian baca basmalah, kemudian baca Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Ya, tentu rakaat pertama disunahkan panjang. Kemudian setelah rukunya juga panjang. Kemudian setelah ruku berdiri lagi. Setelah berdiri membaca Fatihah, membaca surat. Kemudian ruku lagi. Kemudian baru i'tidal. Ya. Kemudian baru sujud 2 kali ya. Kemudian setelah itu bangkit dari sujud, masuk ke rakaat kedua. Setelah rakaat kedua juga berdirinya 2 kali dan rukunya juga 2 kali. Jadi rakaat kedua Allahu Akbar biasa, baca surat, baca ayat dan surat. Kemudian ruku dengan ruku yang panjang, kemudian bangkit lagi, kemudian baca Fatihah dan surat lagi, kemudian ruku lagi, kemudian bangkit i'tidal, kemudian sujud, kemudian sujud lagi 2 kali, kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Ya, itu kaifiyah salat kusuf. Ya, jadi setiap rakaatnya 2 kali berdiri dan 2 kali ruku, dan setiap berdiri tetap membaca Fatihah dan surat. Ya, itu ringkas daripada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tentu kalau kita melihat hadis Abdullah bin Abbas ini, rakaat pertama panjangkan bacaannya sepanjang-panjangnya kan itu, karena terkadang gerhana itu lama, bisa sejam 2 jam kadang-kadang kan. Makanya kemudian pada rakaat pertama itu dipanjangkan berdirinya. Ketika dipanjangkan berdirinya, maknanya bacaannya dipanjangkan ya. Kemudian ruku pada rakaat pertama ini dipanjangkan rukunya. Kemudian bangkit lagi, berdiri yang kedua. Kemudian baca Fatihah dan surat. Lah ini harus lebih pendek dibandingkan rakaat yang pertama tadi. Berdiri yang pertama maksudnya. Kemudian ruku lagi lebih pendek dibandingkan ruku yang pertama. Kemudian baru sujud. Kemudian masuk pada rakaat yang kedua, berdiri di rakaat yang kedua itu maka harus lebih pendek dibandingkan rakaat yang pertama. Jadi suratnya agak dipendekkan lagi. Kemudian ruku, kemudian bangkit lagi berdiri.
Lah, berdiri yang terakhir sudah 4 kali berdiri ini harus lebih pendek lagi daripada berdiri yang pertama, dan rukunya juga lebih pendek lagi. Baru kemudian sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam. Itu ringkas daripada hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi silang pendapat di antara ulama berapa kali sebenarnya ruku dalam salat kusuf itu. Yang pertama, ada yang mengatakan ruku'ani fi kulli raka'atin. 2 ruku pada setiap rakaat. Dan ini adalah pendapat Syafi'i, pendapat Malik, pendapat Ahmad, dan inilah pendapat jumhur mayoritas para ulama berdasarkan hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan salat kusuf, dan inilah pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Imam San'ani, Imam Syaukani, dan banyak para ulama yang berfatwa dengan pendapat yang pertama ini. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh yajuju ruku'ani wa thalatha. Boleh dilakukan dengan 2 ruku atau 3 ruku. Boleh dilakukan 2 atau 3 kali ruku. Kemudian boleh juga wa arba'atu fi kulli rak'atin, ataupun boleh juga 4 ruku. Amalan bil ahadits waridah fi dzalik, sebagai pengamalan dalam hadis yang warid tentang masalah salat kusuf. Jadi kalau 3 ruku berarti 3 kali berdiri. Kalau 4 ruku juga di 4 kali berdiri dalam 1 rakaat itu. Ya, jadi umpamanya Allahu Akbar, baca iftitah, ta'awudz, basmalah, Fatihah, surat, ruku. Kemudian berdiri lagi. Kemudian baca Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku. Berdiri lagi. Baca Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, berdiri lagi. Kemudian baru sujud. Ini kalau 3 ruku, ya. Kalau 4 ruku ya sama, tinggal nambah saja. Setelah ruku yang ketiga berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi. Jadi ada 2 kaifiyah yang disebutkan oleh di sini para ulama, bisa rukunya 3, bisa rukunya 4, atau rukunya 2 saja. Kemudian juga yang ketiga, yusalli rak'ataini kama yusallil jum'ata wa subha, atau salat gerhana itu sama dengan salat Jumat ataupun salat subuh. Maksudnya tidak banyak melakukan ruku. Ya, bagaimana ibu salat subuh, seperti itulah salat gerhana. Ataupun bagaimana bapak-bapak salat Jumat, seperti itulah salat gerhana. Ya, layaknya salat sunnah biasa. Ya, ini juga ada yang berpendapat seperti itu, dan ini adalah pendapat Imam Nawawi, pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dan pendapat Abu Hanifah. Ya, berdasarkan bahwa salat kusuf sama dengan salat-salat sunnah yang lainnya, sehingga kaifiyahnya juga sama dengan salat-salat yang lainnya. Berarti di sini ada 3 pendapat tentang masalah salat kusuf. Pendapat yang pertama, ruku 2 kali. Pendapat yang kedua, boleh ruku 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Pendapat yang ketiga, 1 kali saja, sama dengan salat-salat yang lainnya. Dan itu pendapat Imam An-Nawawi, Tsauri, dan Abu Hanifah. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat dari 3 pendapat inilah pendapat yang pertama, karena itu yang paling banyak riwayat tentang salat kusuf, di mana salat kusuf itu pada setiap rakaatnya 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Begitu juga rakaat yang kedua 2 kali ruku dan 2 kali berdiri. Itu yang paling banyak riwayatnya, sehingga wallahu alam inilah yang paling sahih dari 3 pendapat para ulama ini. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah salat gerhana ini harus jamaah? Harus berjamaah ke masjid, baik laki-laki atau perempuan? Maka jumhur ulama mengatakan bahwa hukum salat jamaah dalam salat gerhana ini adalah sunnah mustahab. Karena ini bicara soal perbuatan Nabi, dan perbuatan Nabi itu dibawa kepada sunnah, tidak wajib. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan salat kusuf berjamaah itu sunnah, artinya ibu bisa salat sendiri di rumah. Ya. Tetapi pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, yang mengatakan tidak sah salat kusuf itu kecuali dengan berjamaah.
Jadi tidak sah, ya. La yusalli fihi afan, ya. Terbalik, ya. Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah justru tidak ada salat kusuf berjamaah. Kok saya salah baca. Jadi salat kusuf itu dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Itu menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Tetapi ada juga pendapat yang lain seperti pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan mengatakan bahwa justru jamaah itu syarat sahnya sholat kusuf. Berarti di sini ada 3 pendapat, ya. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas para ulama. Artinya sholat kusuf itu boleh dilakukan sendiri, boleh dilakukan berjamaah. Karena berjamaah itu sunnah saja. Pendapat yang kedua, sholat kusuf itu tidak disyariatkan berjamaah, tetapi sendiri-sendiri di rumah. Dan itu pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, justru tidak sah sholat kusuf itu kecuali dengan jamaah. Dan ini pendapat Abu Yusuf, murid daripada Abu Hanifah, dan Muhammad ibnul Hasan. Ya, tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwa sholat kusuf itu sebaiknya dilakukan berjamaah. Tapi kalau seandainya tidak sempat berjamaah, maka boleh sholat sendiri-sendiri. Karena sholat kusuf itu hanya sunnah saja berjamaah. Kemudian juga masalah berikutnya adalah hukum khutbah setelah sholat kusuf. Kalau sholat Jumat kan jelas khutbah mempengaruhi sholat, ya. Kalau khutbah di sholat id sunnah saja, boleh mendengar, boleh tidak. Sekarang macam mana di sholat kusuf ini? Maka disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kan seorang mazhab Syafi'i. Dia mengatakan, qad dzakarna anna madhhabana, kami telah menyebutkan bahwa madhab kami Syafi'i, istihbab khutbataini ba'da salatil kusuf. Disunahkan melakukan 2 kali khutbah setelah sholat kusuf. Artinya setelah sholat, maka seorang imam langsung berkhutbah. Seperti khutbah Jumat 2 kali khutbah. Khutbah pertama, kemudian duduk lagi, kemudian masuk ke khutbah kedua, ya. Kemudian baru selesai khutbahnya. Ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dan itu juga perkataan jumhur salaf, ya. Di antaranya ya, Al-Imam Ibnul Mungdir yang menukilkan bahwa ini pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Malik dan Abu Hanifah serta Abu Yusuf dan Ahmad dalam satu riwayat tidak disyariatkan la tusra'u lahal khutbah, tidak ada khutbah, yang ada sholat saja, habis sholat pulang. Itu katanya Imam Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta Imam Ahmad dalam satu riwayat la tusra'u laha al khutbah, tidak disyariatkan adanya khutbah, ya. Kenapa demikian? Alasannya karena Nabi SAW ketika terjadi gerhana itu, beliau hanya ngasih tahu bahwa gerhana itu bukan karena kematian seseorang, bukan karena hidupnya seseorang. Beliau bukan berkhutbah, beliau itu hanya ngasih tahu, meluruskan pemahaman saja, ya. Tetapi oleh jumhur ulama kemudian dipahami bahwa itu adalah khutbah, ya. Jadi Nabi SAW ketika memberikan alasan kenapa terjadi gerhana itu, kemudian meluruskan keyakinan orang-orang jahiliyah, itulah menunjukkan bahwa beliau sedang berkhutbah. Dan ini pendapat yang kuat wallahu alam, ya. Tetapi yang jadi persoalan, apakah 2 kali khutbah atau sekali khutbah saja? Ada yang mengatakan 2 kali khutbah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan 1 kali khutbah saja, dan inilah pendapat yang kuat. Jadi cuma 1 kali khutbah saja, tidak ada duduk kemudian khutbah lagi seperti Jumat. Dan itu adalah zahir perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ini masalah yang berikutnya. Kemudian masalah yang lain tentang disunnahkan memanjangkan salat dalam kusuf. Jadi sunnah hukumnya memanjangkan salat kusuf itu, baik berdirinya, baik rukunya, baik sujudnya. 3 perkara ini dipanjangkan. Jadi bukan hanya berdirinya saja panjang, rukunya pun harus panjang, sujudnya pun harus panjang, sunnah hukumnya,
Ya, walaupun kemudian ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan tentang masalah apakah sujud harus dipanjangkan atau tidak, maka beliau mengatakan sujud seperti biasa, yang penting berdirinya saja yang lama. Ya, beliau maksudnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya bahwa kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka beliau memanjangkan berdiri, memanjangkan ruku dan memanjangkan sujud sampai betul-betul gerhananya selesai. Taib ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang hukum rakaat berdiri yang kedua kali. Kan berdiri yang pertama jelas tuh, baca Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi kan. Ya. Jadi hukum berdiri yang kedua dan membaca Fatihah serta ruku yang kedua pada setiap rakaat. Jadi Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Al-Autar dia mengatakan wala budda minal qiraati bil Fatihati fi kulli rakaatin, bahwa apabila berdiri kedua kalinya setelah ruku yang pertama harus tetap membaca Fatihah pada setiap rakaatnya. Bahkan kalau seandainya tidak membaca Fatihah tidak dianggap sah sholatnya. Karena saya juga pernah mengikuti sholat gerhana, ya kebetulan imamnya pada berdiri yang kedua dia tidak baca Fatihah langsung surat. Dia tidak baca Fatihah langsung surat gitu ya. Jadi ketika habis sholat saya tegur gitu, kok enggak ada Fatihahnya, kenapa langsung surat? Ya, dia bilang kan sudah baca Fatihah katanya. Ini hanya surat tambahan ya. Maka kalau kita lihat pendapat Syaukani justru tidak sah sholatnya, tetap pada berdiri yang kedua pun baca Fatihah, itu maksudnya ya. Makanya Imam Nawawi menyebutkan dalam Sharh Sahih Muslim, wattafaqal ulama ala annahu yaqra al-Fatihah fil qiyamil awal min kulli rak'atin wa ikhtalafu fil qiyamits tsani. Sepakat ulama pada berdiri yang pertama baca Fatihah dan surat, tapi ulama berbeda pendapat tentang berdiri yang kedua, apakah baca Fatihah atau tidak. Fa madhhabuna, adapun mazhab kami kata Imam Nawawi, maksudnya mazhab Syafi'i, wa madhhabu Malik, begitu juga mazhab Malik, wa jumhuru ashabihi, dan mayoritas pendapat yang menyokong pendapat Malik, annaha la tasihus shalah illa bi qiraatiha fiha, tidak sah salatnya kalau tidak baca Fatihah. Kemudian juga dikatakan Muhammad ibn Maslamah dari ulama Malikiyah, la yaqra al-Fatihah fil qiyamits tsani. Tapi sebaliknya ada pendapat lain dari Muhammad ibn Maslamah, seorang ulama Malikiyah, justru tak usah baca Fatihah. Tidak ada baca Fatihah pada berdiri yang kedua. Tetapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memerintahkan untuk salat, dan Rasul pun menjelaskan kaifiyahnya dengan perbuatannya, dan Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat, di mana Rasul setiap berdiri tidak lepas daripada Fatihah. Sehingga yang betul adalah jangan meninggalkan Fatihah pada setiap berdiri dalam salat. Ya, tetap berdiri pertama Fatihah surat, berdiri kedua juga Fatihah dan surat. Seperti itu cara melaksanakan salat gerhana. Wallahu a'lam. Ya. Taib. Kemudian masalah berikutnya, bagaimana kalau seandainya seseorang itu masbuk, kemudian imam, dia mendapatkan imam, dia tidak mendapatkan ruku yang pertama, artinya dia langsung masuk pada berdiri yang kedua. Ini seorang makmum ini. Maka pendapat Imam Syafi'i, dan ini salah satu juga pendapat Hanabila, annahu la yakun mudrikan li raq'atil ula, bal idza sallama al-imam qama fazada raq'atan kamilatan bikiya maini wa ruku'aini. Jadi kalau umpamanya ibu masuk nih salat gerhana nih sedang jamaah, lah imam ini
ketika rakaat pertama pada berdiri yang pertama dan ruku yang pertama ibu nggak dapat, hanya dapat berdiri yang kedua saja. Apakah dianggap dapat satu rakaat? Itulah maksudnya ya. Maka pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Hanabilah tidak dianggap satu rakaat. Berarti ibu harus menambah satu rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jamaah dari kalangan Hanabilah, bahwa dia tetap mendapatkan satu rakaat walaupun dia mendapatkan berdiri yang kedua dalam rakaat pertama. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat yang pertama, dia tidak mendapatkan satu rakaat, harus nambah. Ya, dan ini pendapat yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumallahu al-jami. Jadi ibu harus menambah satu rakaat dengan 2 berdiri dan 2 ruku. Ini kalau posisinya ibu masbuk. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana salat kusuf itu kalau terjadi di waktu larangan salat? Kan ada 3 waktu larangan salat setelah subuh, ketika matahari berada di kepala, ketika habis salat asar sampai maghrib. Itu kan larangan salat tuh. Tak boleh salat di situ. Lah, dalam mazhab Hanafi dan juga Maliki serta Ahmad dalam satu riwayat tidak boleh salat gerhana di waktu-waktu larangan. Tetapi mazhab Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dibolehkan salat gerhana di waktu-waktu larangan. Kenapa? Karena salat gerhana salah satu salat yang dzatul asbab, ada penyebabnya. Dan penyebabnya adanya gerhana. Makanya tidak ada larangan salat gerhana di waktu-waktu yang dilarang. Ya, ini di antara masalah-masalah seputar salat gerhana. Wallahu alam, kira sampai sini dulu. Inilah tata cara gerhana menurut beberapa riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib sampai di sini. Kita buka tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa diperbolehkan seandainya orang tersebut mengulang-ulang surat pada berdiri yang pertama, kemudian dia baca setelah dia baca Al-Fatihah, kemudian dibaca surat, buku, kemudian berdiri lagi dan baca surat, tapi suratnya itu sama dengan surat yang pertama. Demikian Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau dia tidak punya hafalan, maka tidak mengapa. Kalau dia tidak punya hafalan, kalau dia punya hafalan yang lainnya, ya sebaiknya pakai surat-surat yang lainnya. Atau umpamanya dia tidak punya hafalan kecuali juz amma, ya sudah, biar lama sholatnya ya baca aja gitu ya. Umpamanya dia hafal qul a'udzu birabbin nas, kok gerhana belum selesai, tambah lagi suratnya qul a'udzu birabbil falaq. Kok belum selesai, tambah lagi Al-Ikhlas, tambah lagi, dan begitu seterusnya sampai lama. Kalau enggak punya hafalan kecuali juz amma kan itu ya. Tapi kalau dia punya hafalan, maka sebaiknya ganti-ganti suratnya. Yang jelas bahwa berdiri yang pertama lebih pendek dibandingkan surat yang dibaca di berdiri yang pertama. Itu sunahnya seperti itu. Karena saya itu kadang-kadang melihat imam aneh gitu, rakaat pertama di sholat wajib gitu ya, pemain sholat maghrib atau sholat isya, itu rakaat pertama pendek, namanya juz amma. Rakaat kedua pula surah Al-Baqarah dia baca. Kan? Itu terbalik ya. Justru yang panjang itu di rakaat yang pertama, rakaat yang kedua itu agak pendek daripada rakaat yang pertama. Memang begitu cara sholat. Itu sunahnya seperti itu. Jadi kalau memang tidak ada hafalan yang ia hafal, tidak ada masalah mengulang-ulang surat. Tapi kalau ada hafalan, sebaiknya jangan mengulang surat, tapi bacalah surat-surat yang lain, itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Iya. Misalnya dia tadi masuk, terus dia harus menambah 1 rakaat. Apakah juga harus dengan 2 rukuk tadi ya? Iya. Kalau menambah 1 rakaat, ya termasuk 2 berdiri dan 2 ruku, itu dianggap 1 rakaat. Lalu kalau misalnya sholat Idul Fitri juga begitu ya? Misalnya ketinggalan. Iya. Kalau Idul Fitri pun sama takbirnya. Kalau ketinggalan ya takbir, umpamanya ibu cuma dapat 1 rakaat, masuk rakaat kedua, maka takbirnya 5 kali takbir juga. Jadi misalnya dia sudah mendapati rakaat kedua, ya, lalu ketika menambah 1 rakaat lagi bukan 7 kali, tapi 5 kali.
Ya kan ibu masuk ke rakaat kedua. Kalau ibu belum dapat rakaat yang pertama, maka ulama mengatakan umpamanya gini, ibu mendapatkan rukuknya imam pada rakaat kedua. Berarti kan mendapatkan 1 rakaat dalam sholat id ya. Kalau mendapatkan rukuknya imam pada rakaat kedua berarti dianggap dapat 1 rakaat. Berarti masuk ke rakaat yang kedua ya tinggal takbir 5 kali. 6 kali dengan takbir intikal. Tapi sekali lagi ini kan takbir-takbir tambahan ini kan sunnah hukumnya. Kalaupun tidak dilakukan sah-sah saja kan itu. Tidak perlu sujud sahwi. Ya kan kadang-kadang saya juga kadang-kadang lupa juga. Pernah juga saya waktu jadi imam di Pontrenis dulu itu rakaat pertama takbir, rakaat kedua lupa takbir kan itu. Ya tidak ada masalah. Tidak perlu diulangi sholatnya dan tidak ada sujud sahwi karena tambahan takbir dalam sholat itu hukumnya sunnah saja. Sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya tidak ada masalah kan itu. Lain kalau masuknya rukun ataupun wajib. Kalau rukun batal sholatnya, ya harus didatangkan takbirnya. Kalau wajib harus sujud sahwi, kan itu. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja bisa batal, wajib juga. Nah, tapi kalau sunnah itu maka seandainya tidak sujud sahwi tidak batal. Kalaupun sujud sahwi tidak ada masalah. Tapi kalau tidak sujud sahwi pun tidak batal sholatnya. Cuman kita meninggalkan sunnah sholat saja. Ya, wallahu a'lam. Dari beberapa banyak perbedaan pada kaifiah sholat kusuf ini tadi, saya menyimpulkan kalau perkataan jumhur ulama itu berarti nggak selalu yang kuat gitu ya Ustaz. Tidak selalu. Jadi kalau kita ingin mengambil pendapat itu sebaiknya harus yang pendapat yang kuat. Ya kita kan mengambil sesuai dengan dalil. Tidak semua jumhur ulama itu lebih kuat dibandingkan yang sedikit kan gitu. Karena perselisihan para ulama itu kan tergantung keyakinan kita. Kalau jumhur melihat dalilnya lebih kuat ya kita milih jumhur gitu. Tapi kalau rupanya yang tidak sesuai dengan jumhur, umpamanya imam mazhab 3 sepakat, 1 tidak sepakat, rupanya tidak sepakat lebih kuat secara dalil. Ya sudah kita memilih 1 imam yang lebih kuat dalilnya menurut kita. Ya karena menurut orang lain belum tentu. Jumhur lebih kuat kadang-kadang setelah diteliti dalilnya. Jadi itu kembali kepada kita yang berpendapat sebenarnya. Makanya saya bilang ini pendapat saya memilih ini. Kalau ibu mau pendapat yang lain silahkan kan gitu ya. Karena menurut saya ini lebih kuat berdasarkan yang saya teliti dan saya lebih cenderung ke situ. Ya, tapi tetap kita juga tidak bisa memilih pendapat dari akal kita. Tetap harus mengambil pendapat ulama kan itu. Tetap mengambil pendapat ulama yang menurut kita lebih kuat. Bukan kita berpendapat sendiri, tidak. Karena sudah ada dicatat oleh para ulama di situ kan. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz lanjut dengan pertanyaan. Oke. Oh iya ini ada hadiah. Baik, pertanyaan yang pertama. Tadi di awal saya sudah menjelaskan di antara alasan orang-orang jahiliyah bahwa salat kusuf itu adalah pengaruh langit kepada bumi, pengaruh bintang-bintang terhadap bumi. Maka Nabi SAW membantah bahwa itu bukan pengaruh bintang-bintang terhadap bumi. Ya. Apa bantahan Nabi kepada keyakinan orang jahiliyah ini? Bahwa bintang, bulan, matahari itu tidak mempengaruhi kepada peristiwa yang ada di bumi. Apa bantahannya Nabi kepada mereka? Pakai mic ya Bu. Ustaz, bantahan beliau bahwa gerhana matahari itu merupakan kebesaran Allah. Allah menunjukkan kebesaran Allah dan merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Masya Allah, ahsanti. Fadhali. Pertanyaan yang kedua. Tadi dijelaskan bahwa salat kusuf itu tidak ada adzan dan qomat. Tetapi ada pengganti adzan dan qomat. Apa yang harus diteriakkan?
Karena tidak ada adzan qomat, lalu bagaimana cara manggilnya? Ya. As-salatu jami'atun. As-salatu jami'atun. Ahsan, Masya Allah. Fadli. Ya. Paling enak jawabannya itu. Ya. Taib. Coba gambarkan sholat kusuf. Gambarkan sholat kusuf yang tadi sudah saya jelaskan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Seperti apa gambaran sholat kusuf secara global? Gimana? Salat 2 rakaat, Oke. rukunya 2 kali, berdirinya 2 kali. Berdiri dulu mungkin ya sebelum ruku ya. Iya. Salat 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali 2 kali ruku, 2 kali berdiri dulu mungkin ya. Iya. Berdiri dulu baru ruku ya. baru Oke, 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Kemudian sujud. sujud 2 kali. Kemudian berdiri lagi ke rakaat kedua. Sama dengan yang pertama lah. Ya, 2 kali berdiri lagi, 2 kali ruku lagi. Setiap berdiri baca Fatihah dan surat. Gak apa-apa lah, dapat hadiah juga. Ya, silahkan. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam.